Oke. Nah, di sini ada gambar jerangkong, ya toh? Nah, gambar rangka manusia. Halo. Iki lho dimake lho gambare. Ya. Nah, yang ditunjuk itu X itu di mana tadi? Nah, kuwi ning endi kuwi letake? Di paha. Berarti gerakan yang dilakukan oleh sendi X adalah kemana? Peluru. Arah geraknya ke segala arah. Oke. Nah, sekarang menjelaskan fungsi bagian rangka disajikan dalam gambar. Jadi nanti ada gambarnya mbok tengkorak, mbok rangka badan ya. Yang pertama, tengkorak. Pegang semua tengkoraknya masing-masing. Ayo kuwi sapa sik turu kuwi? Raka. Ayo bangun. Bangun. Tengkoraknya dipegang masing-masing. Yuk dipegang dua-duanya pakai tangan dua gitu loh. Ya. Dibaca. Fungsi tengkorak. Fungsi tengkorak sebagai tempat perlindungan otak, mata, telinga, dan saluran pernafasan atas. Le, karo ditemok, dito mripate, dito telingane kayak gitu loh. Ya, orang main tengkorak tok. Baleni. Yo. 1 2 3. Rangka kepala atau tengkorak. Fungsinya sebagai tempat perlindungan otak, mata, telinga, dan saluran pernafasan bagian atas. Wis. Hah? Lah iya toh Mas. Ya. Nanti kamu misalnya ada pernah yang sakit mana ini? Oh, ada saluran pernafasan bagian atas. Lah yo hidung kuwi pernafasan atas ya. Ora langsung ke paru-paru enggak ya, karena bagian atas itu. Terus yang kedua, rangka badan. Ayo, rangka badan. Rangka badan iki digeneke iki lho. Badane, badanmu ndi badanmu? Rangka badan kan di sini toh. Badan melindungi paru-paru, jantung, dan hati serta bagian atau organ tubuh lain yang lunak dan sangat penting. Yo, lakukan rangka badan. Fungsinya melindungi paru-paru, jantung, atau organ tubuh lain yang lunak. Nah, jadi rangka badan itu melindungi sik ning jero. Sik ning jerone si rangka badan itu apa? Wah, eneng jantung. Jantung itu ada di sebelah kiri dadamu masing-masing. Ora ning kanan, salah. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, aduh, sakit hatiku. Ora, kleru kuwi. Ya, jantungmu ning di sebelah kiri. Wah, beda lagi nanti jantung hati beda meneh, ya. Jadi nanti kalau jantungnya detak jantung sing paling keras di dada sebelah kiri. Misalnya kamu diperiksa sama dokternya. Nah, dokternya kan kadang-kadang di dada atas gitu toh, beda-beda. Nah, nanti bagian yang dekat dengan jantung itu yang paling keras, ya. Kemudian nanti ada paru-paru. Nah, paru-paru itu dilindungi sekali karena fatal, ya. Selain jantung, paru-paru itu sangat fatal, ya. Jadi harus ada dan dilindungi. Kalau rusak sedikit aja, waduh, wes semuanya ikut sakit, ya. Kemudian juga melindungi hati, ya. Hatimu aja dilindungi, ya kan? Nah, apalagi kamu, ya kan? Nah, kayak gitu. Kemudian ada bagian-bagian yang lunak di dalam rongga dada, itu juga dilindungi, jangan sampai terbentur, jangan sampai tertusuk, ya, jangan sampai terluka, ya, harus hati-hati. Makanya kalau orang naik sepeda motor, naik mobil itu harusnya memang harus dilindungi, ya, pakai rompi. Nah, Pak Polisi harus pakai rompi yang anti peluru, misalnya, ya toh? Nah, orang zaman dulu berperang pakai pakaian besi.
Biar apa? Biar bagian jantungnya, pernafasannya kayak gitu tidak terluka, mungkin kena panah, kena tombak kayak gitu. Ning abot, ya toh. Wong pakaian aja besi kok, ya toh. Kamu mau pakai besi pirang kilo? Nggo wajan wis sitok lah ning arep wajane besi, ya toh. Ah, wis pirang kilo iki. Terus sekarang rangka gelang panggul. Yo, rangka gelang panggul itu berdiri, yo berdiri meneh. Rapopo goyang-goyang dikit nggak apa-apa. Yo, biasanya yo goyangin dangdutan no. Yo. Yo berdiri, berdiri, semuanya berdiri. Ben rame dhewe. Yo. Bergoyangnya sing bener, ora waton goyang. Ya. Sekarang rangka gelang panggul. Rangka gelang panggul. Bocai, karo gaya yo oleh. Yo kanan dan kiri. Rangka gelang panggul. Fungsinya, ayo fungsinya dibaca. Fungsinya melindungi organ reproduksi dan kandung kemih. Nah, organ reproduksi pada wanita dan pria itu nanti akan berbeda. Lampu dilindungi, ya, biar tidak rusak. Kemudian sekarang rangka anggota gerak. Mana anggota gerakmu? Nah, tangan, kakimu mana bisa digerakkan atau tidak? Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai alat gerak pasif. Pasif ki piye? Pasif itu diam. Kalau dia tidak ada perintah nggak bisa, ya. Oke, kita ulangi dari awal. Yo, Jidan piye? Yo, Jidan. 1, dari rangka tengkorak. Rangka golek rangka tengkorak fungsinya sebagai tempat perlindungan otak, mata, telinga, dan saluran pernafasan bagian atas. Rangka badan. Ayo, rangka badan fungsinya melindungi paru-paru, jantung, dan hati, serta bagian atau organ tubuh lain ya, dan sangat penting. Rangka gelang panggul. Ayo, rangka gelang panggul. Fungsinya melindungi organ reproduksi dan kandung kemih. Rangka anggota gerak sebagai alat gerak pasif. Oke, duduk. Wes, kesal? Wah, enggak toh? Ya paling tidak lapar. Waduh, mau tinggal dikit aja lo. Nanti enggak waktunya habis. Tadi belum makan toh? Nanti enggak le ujian PJO kan enggak nih malah gedowo-dowo. Tahan ya. Mau tinggal 45 menit lah. Ya. Oh, berapa ini? Kemudian ada indikator soal yaitu fungsi bagian rangka. Ini rangka apa ini tadi? Halo, rangka apa? Hei, rangka apa ini? Badan. Fungsinya untuk apa? Melindungi jantung dan paru-paru. Oke, cepet ya. Nah, ini gerak pasif tadi apa? Gerak pasif kok tulang berarti digambar nomor berapa ya? 3 dan 4. Oke. Nah, sekarang sistem pernapasan manusia. Nah, ada bagian hidung, trachea, bronkus, bronkeolus, nanti ada alveolus. Ting. Ya, lihat ini gambarnya. Dicentang-centang, dicoret-coret biar kalian bisa memilih yang benar. Fungsi bagian organ pernafasan yang ditulis pada huruf Z. Ya, bronkus. Berarti apa? Menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkeolus. Bronkeolus itu cabang-cabangnya dari bronkus, ya. Tuh. Jadi ini ya.
kalian harus menganalisa pilihannya, ya. Nah, oh ternyata mengatur kelembapan, enggak, itu selaput lendir, ya. Ya, selaput lendir itu pada hidung kalian itu loh, diatur kelembabannya, ya, biar kalian itu enak menghirup udaranya. Kemudian menyaring udara itu bisa rambut-rambut hidung, di hidung tadi bisa di tenggorokan, ada juga nanti di saring lagi. Kemudian pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ada di alveolus. Alveolus bentukannya seperti apa? Anggur. Nah, ini pada sistem pernapasan hewan. Nah, hewan itu contohnya di sini adalah burung. Burung itu pakai apa bernapasnya? Pakai paru-paru. Selain paru-paru dibantu oleh apa? Nah, ada pundi-pundi udara. Jadi nanti dia bisa mempunyai cadangan, bisa pada saat terbang atau hinggap bisa membantu dalam pernafasannya. Kemudian, nah di sini sistem pencernaan pada manusia tidak boleh terbalik. Halo, perhatikan ini pelajaran kelas 5 ini rongga mulut. Nah, mencerna makanan secara mekanik di dalam mulut nanti ada bantuan apa? Di dalam mulutmu ada apanya? Ada gigi. Selain gigi apa? Lidah. Nah, itu nanti si gigi ada macam-macam toh. Ada gigi seri, ada gigi apa? Agak daham, ada satu lagi. Selain itu apa? Taring. Fungsinya masing-masing harus tahu. Nek seri nggo apa? Motong. Nek taringnya mengoyak. Gerahamnya mengunyah, melumatkan lebih halus lagi, ya. Yang giginya ompong biasanya tambahi gigi palsu, ya. Nah, masa masih kecil sudah ompong, ya. Jangan sampai, makanya harus dijaga, nggak boleh makan yang manis-manis banyak. Kalaupun boleh, kamu setelah itu terus sikatan, ya. Apalagi mau tidur malam itu tadi, ya. Ya. Kemudian di dalam mulut ada enzim apa? Petialin. Fungsinya untuk apa? Mengubah ya tepung menjadi glukosa. Nama lainnya petialin apa? Amilasa. Oke. Halo Cleo Zidan, ada di sini toh, ya. Kemudian yang kedua, kerongkongan, melakukan gerakan meremas-remas yang disebut gerakan apa? Peristaltik. Gerakan meremas-remas. Jadi neng tenggorokan kerongkongan kita, kerongkongan kita itu nanti ada saluran sing memasukkan makanan, yang bawah itu membuka, yang atas nekan. Jadi ditekan medun, tekan meneh medun sampai dia masuk ke dalam lambung. Kok mikon terus kayak kok angel. Di dalam lambung ada fungsinya apa? Mengasamkan makanan oleh siapa? Asam klorida atau nama lainnya apa? HCl, ya. Asam klorida itu, ya, selain mengasamkan makanan juga membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Jadi kita itu juga bisa membunuh mikroorganisme tetapi terbatas. Kalau terlalu banyak yo sakit perut, ya. Nah, kemudian ya, kalau asam lambungnya itu begini. Jadi tidak ada makanan yang dilumatkan. Akhirnya apa? Yo asam lambungnya tetap keluar terus. Akhirnya dia melumatkan siapa? Yo lambungnya dewe, ya. Sehingga mengakibatkan lambungnya perih, pengen mual, pengen muntah. Nah, mirip dengan ya. Jadi kalian nek pagi itu ya sarapan, datang ke sekolah itu. Nah, nanti siang sarapan lagi. Bawa bekalnya segono sing akeh dinetke. Sayurannya juga banyak. Kalau kalian tuh makannya sayuran nanti awet, ya, awet kenyangnya. Ya. Tuh. Kemudian nanti ada pankreas. Pankreas itu menjaga kadar gula dalam darah. Nah, itu ya, nanti juga di dalam pankreas memberikan enzim. Aduh, kok mati. Oke. Kemudian hati. Nah, di dalam hati, kalau kalian pernah melihat orang apa ya?
beteti pitik lah, ya. Di dalam hati itu nanti ada empedu. Empedu ini warnanya apa? Hijau. Nah, di dalam manusia itu juga ada empedunya, kecil nempel di hati. Ya. Nah, pahit, wis tahu rasake berarti. Ya. Oh, ya. Jadi nanti kalau empedu itu nanti bisa getah empedu memecahkan lemak. Ya. Jadi kalau kalian makan makanan berlemak-lemak, itu tadi dipecahkan oleh empedu. Kemudian usus halus. Usus halus itu untuk menyerap sari-sari makanan. Usus besar menyerap air dan membusukkan makanan. Halo. Nih soalnya nih, contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi organ yang ditunjuk dari sini adalah R itu siapa? Lambung. Nah, fungsinya ini enzimnya apa yang ditanyakan? Ternyata dia mengubah protein menjadi peptid, ya. Nah, ini lambungnya pepsin atau terdapat di dalam lambung. Nah, kalau yang dicoret-coret ini sudah ditandai, oh amilase itu pada pankreas, kemudian lipase atau pada pankreas juga, kemudian tripsin itu ada pankreas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang peredaran darah. Halo? Ya, peredaran darah itu nanti gambarnya bisa mendatar seperti itu, bisa berdiri. Nah, kalau kalian itu bingung, ya, wes ora iso wes paling garap. Ya toh? Nah, yang pertama jantung berfungsi sebagai alat apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagiannya. Nah, yang nomor 5 itu adalah serambi kanan. Jadi gambarnya itu kebalik. Jadi jantung kita, ini gambar ini mah dikrono, ya. Misalnya ini saya ya, ini gambar saya ini, ya. Sini kiri, ya. Nah, kalau di sana kanan, ya loh. Jadi kebalik nanti, ya. Posisinya seperti saya, ini yang di kiri, terus ini yang di kanan. Kalau kita melihat gambarnya seperti ini, lah ini kiri, ini sebelah kirinya Budia ini. Nomor berapa ini? 6 sama 7. Ini kirinya, ya loh. Nek kiri itu yang bersih, yang kanan yang kotor, ya. Gak dengeran. Ya, sebelah kiri itu yang bersih, karena dia dari paru-paru. Yang sebelah kanan yang kotor, karena mengandung apa? Karbon dioksida. Yang bersih mengandung apa? Oksigen. Oke, sekarang jantung kui ada 4 ruang pada manusia. Yang atas sebelah kiri namanya apa? Serambi kiri. Yang bawah bilik kiri. Yang kanan atas serambi kanan. Yang bawah kanan bilik kanan. Nah, masing-masing mempunyai fungsi berbeda-beda, ya. Nah, ini yang pertama serambi kanan. Nah, ruang jantung yang menerima darah yang kaya CO2. CO2 itu karbon dioksida dari seluruh tubuh, ya. Kemudian serambi kiri berarti nomor 6, ya. Itu ruang jantung yang menerima darah yang kaya oksigen dan darah bersih dari paru-paru. Bilik kirinya itu yang nomor bilik kanannya itu yang nomor 8, ya. Ruang jantung yang memompa darah kayak CO2 ke paru-paru. Sedangkan bilik kirinya ruang jantung yang memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Nah, ini gambarnya. Nah, ini bersih setelah dari P ki paru-paru, ya. P. Nek kotor itu setelah dari ST ki seluruh tubuh, ya. Jadi nek belajar itu kalau misalnya kalian disingkat-singkat, kamu harus tahu singkatannya, ya. Kemudian kalau darah, peredaran darah kecil berarti dari JPJ. Apa itu? JPJ apa? Jantung, paru-paru, jantung. Kalau peredaran darah besar
jantung, seluruh tubuh jantung. Ya, jangan sampai lupa karena yang ditanyakan itu mesti itu terus, ya. Mbok kuwi peredaran darah besar kecil atau darah bersih kotor, ya. Kemudian masing-masing fungsinya. Nah, ini sekarang ciri-ciri pubertas. Nah, ini paling anak-anak sudah menampakkan ciri-cirinya ya. Ya tahu udah pubertas toh. Oke. Kudu apal ora oleh kebalik. Ya. Masa nanti yang perempuan mimpi basah kan ya ora. Keliru nanti ya. Atau malah sebaliknya, ya. Harus disesuaikan. Itu ya ciri-cirinya. Nah, ini nanti yang digunakan untuk PTS, ciri-ciri pubertas, ya. Saya anggap ini apa ya, anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri pubertas pada perempuan. Sing perempuan berarti apa? 2, pinggulnya menjadi lebar. Nah, lebar ini persiapan untuk melahirkan. Nah, melahirkan pinggangnya harus lebar. Nek sempit, nah sekarang modelnya wes disesar. Gitu. Kamu bisa bertanya pada ibumu, Bu, aku dulu dilahirkannya normal apa sesar? Kok malah disedot, ya toh? Nah, karena teknik-teknik sekarang itu macam-macam ya. Nah, orang dulu nek iso metu ya wes meninggal, ya toh? Makanya banyak kematian anak dan ibu itu seperti itu zaman dulu. Karena teknik-tekniknya belum ada. Ya enggak apa-apa. Ya toh? Lah kamu milih yang mana? Ya, jadi biasanya kalau seperti itu dokter itu memberikan pernyataan nih, harus tanda tangan bagaimana Bu mau diselamatkan ibunya atau bayinya, ya toh? Nah, kayak gitu dokter itu juga memberikan alasan-alasan tertentu yang mau bisa diselamatkan yang mana. Oh, mungkin ibunya sudah sakit parah, ya toh? Mungkin ibunya sudah sakit parah, untuk hidup lebih lama itu mungkin cuma berapa persen, ya. Makanya harus benar-benar memberikan keputusan yang benar, tegas, tanggung jawab, ya. Kamu nanti kalau menjadi seorang dokter, nah hati-hati, ya. Memberikan keputusan yang benar, jangan sampai salah, ya. Kemudian yang keempat adalah suara bertambah nyaring, ya, merdu lah, ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian wis SMA terus telepon kancamu sing wedok atau sing wedok telepon sama yang laki-laki, mesti suaranya akan berbeda. Wah, suaranya Pak Is ini saiki gede banget yo. Nah, padahal kan dia enggak. Lah kan ada perubahan itu tadi, ya. Semakin dewasa itu nanti akan berubah. Nah, sekarang kalian berbicara dengan adik-adik kelas 1 loro telu kan kayak gitu, kayak Dilan nek ngomong. Ah, ya toh? Rame heboh. Ya. Oh, Abel juga. Ya. Kemudian yang nomor 5 adalah tumbuh rambut di ketiak. Nah, ini bisa laki-laki, bisa perempuan ada, ya. Nanti dilihat, perhatikan karena ini sesuai dengan pilihan ganda kompleks. Nah, IPA itu sudah terbiasa ya seperti ini. Jadi mungkin nanti tambah jumlahnya aja, ya. Kalau IPA sudah sering, kalau matematika, wah kamu udah tak mikir meneh. Iki anu nek nek loro ya, lha sendi ya bener lah. Kamu harus berpikir kelas lagi. Ya, bahasa Indonesia juga seperti itu, ya. Jadi rasa kaget, rasa digawe apa medeni dan lain-lain. Nah, kemudian analisis soal Pak Ramli sudah 2 hari tidak masuk kerja. Si pemeriksaan dokter tekanan darahnya tinggi, ya. Upayanya yang betul apa? Nah, menghindari makanan asin dan berlemak, ya. Jadi paling tidak kalau orang yang sudah mempunyai penyakit-penyakit tertentu seperti ini harus menghindari. Paling tidak ini mengurangilah, ya. Wah, kok asin toh? Makanan yang ada di rumah sakit ini kan nggak enak toh? Pernah? Wah, berarti nek enak kok jajan jowo, Mas. Ya. Kalau enak-enak berarti spesial si leader di rumah sakit, ya. VIP tambah Gojek po Shopee Food, ya toh. Nah, kemudian berlemak itu nanti lemak kita itu akan tersimpan di dalam tubuh, ya, di dalam pembuluh darah
Nanti kemudian dia menyumbat tambah oke, akhirnya aliran darahnya itu tidak lancar, ya. Akhirnya membuat tekanan darahnya jadi tinggi. Wah, nek wis tinggi, tambah pinginnya mureng-mureng wae, ya toh? Nah, kudu sabar, ya. Saya dengan kalian itu juga kudu sabar, ya toh? Nah, ayo anak-anak, coba diam sebentar ya. Nah, hadap sini, jangan rame aja, ya. Kok asik banget, duduknya saya rapi, sikile sing apik, mau apa lagi? Ya, duduknya yang rapi. Terus menghadap sini, orang depan-depan, ya. Tuh, kudu sabar. Kemudian gangguan dalam pernafasan lah ini pneumonia. Nah, ini pneumonia iki nafas tersengal-sengal. Angel ya, mesake ini, ya. Karena di dalam alveolus itu nanti berisi cairan. Kudune udara oksigen malah isinya cairan. Akhirnya harus sedot, ya. Gitu. Kemudian tuberkulosis, nama lainnya TBC. Nama lainnya apa? TBC. Kesingkatan dari kepanjangan dari apa TBC? Tuberkulosis. Disingkat apa? Nah ini penyakitnya disebabkan namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah disebabkan oleh bakteri. Hati-hati karena TBC itu menular. Bakteri itu bisa menular, ya. Hati-hati. Makanya harus pakai ini nih, masker nih. Apalagi sing wato-wato, ojo malah wato ning ngarepe kancan. Wah, ya. Jadi nggak boleh, ya. Nek iso kamu menjauh dari temannya pada saat batuk. Ya, pakai masker dan biasakan ya prokes, ya, protokol kesehatan. Emfisema, kemudian laringitis, ya. Biasanya kalau akhirannya tis kayak gitu adalah peradangan. Meradang. Ya, ada bronkitis berarti bronkusnya meradang. Ada appendicitis, usus buntune memerah meradang, sakit gejala usus buntu, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini pada gangguan organ pencernaan sekarang. Sariawan, pernah nggak sariawan? Nah, sakit po enggak? Nah, wantek ra iso omong, ya toh? Nah, biasanya saya cerewet kayak gitu kok meneng bae ngopo? Sariawan, Bu. Oh, ya udah, ya. Jadi sariawan itu bisa di mulut, bisa di lidah, bisa kadang-kadang di gusi, ya toh? Pernah? Nah, hati-hati itu bisa juga karena bakteri, tidak bersih mulutnya, ya toh? Kekurangan vitamin C, ya, dan sebagainya. Pokoknya intinya jaga kebersihan. Kemudian mah itu radang pada lambung akibat meningkatnya asam lambung, asam klorida di lambung, ya. Kemudian hepatitis dari kata-kata hepar tuh hati. Tis, peradangan di hati. Hatimu bagaimana? Baik-baik saja? Alhamdulillah, ya. Hepatitis itu juga bisa ini ya. Bisa kalau dia terkena karena bakteri bisa menular nanti, ya. Kemudian usus buntu, ada yang sudah pernah operasi usus buntu? Ada yang pernah? Siapa kayak? Oh ya, Raya pernah. Ya Allah. Kapan itu, Pak? Ya Allah, masih kecil sekali, ya. Jadi kasihan ya kalau sudah kecil udah sakit kayak gitu harus dipotong. Nah, memang begini ya, usus buntu itu ternyata dari sekian dokter itu belum tahu itu kena apa toh. Nah, tapi ternyata setelah diselidiki, nih loh, kurang minum air putih loh kamu tuh loh, ya. Kamu harus banyak minum air putih, nggo pelarut makananmu itu tadi. Ya, jenenge usus buntu. Nek usus buntu ki ra eneng salurane. Buntu yang mandek ning kono kuwi jedhok ning kono kuwi wae. Ya, kalau di dalam usus buntu itu ada sisa makanan, ra iso pindah. Kalau kurang air, ya toh? Nah, kalau ada air, nah istilahnya kalau digerojok kayak gitu dia nanti akan naik, hilang dari situ. Nah, kalau dia tetap di situ berarti nanti ada bakteri, terus bakteri itu membusukkan makanannya, terus bakterinya itu pengennya grogoti yang lainnya, karepe ngono kuwi. Ya.
malah pijet-pijetan. Ya usus buntune ra ning kono. Ya. Jadi takutnya begini, kalau misalnya usus buntu tadi sudah parah terus pecah, nah nyerang usus yang lainnya. Yang dekat dengan usus buntu siapa? Usus halus, usus besar, ya lah. Lah nek kuwi terus menyerang yang lainnya, kok ususnya tambah parah, ya lah. Temennya Bunda pernah itu, dia sudah parah. Nek usus buntu itu lukanya dikit ya Pak Ramalan. Pak Ramalan, halo Pak Ramalan. Halo Pak Ramalan, itu operasinya kecil, apa besar? Wah besar, berarti udah parah. Lengket. Wah itu ngeri itu, ya. Kalau yang belum parah itu biasanya sobekannya itu kecil, tapi kalau sudah parah rodok gede, terus ususnya biasanya dikeluarkan, dibersihkan, nggak tahu saya pakai apa, kemudian dimasukkan lagi dijahit meneh, ya. Nah itu makanya kalian paling tidak minum air putih, sering-seringlah minum air putih, minimal 2 liter, ya. Kemudian diare dan tipes, ya. Mungkin ada yang pernah sakit diare, ya, yang sakit perut kemarin, sopo? Ya, Reno kemarin ya, diare. Nah, tipes. Nah, tipes itu karena bakteri juga ya. Jadi, yang diserang ususnya. Nek diare usus besar, ya. Kalau yang tipesnya usus halus. Jadi ususnya ini ngoreng gitu loh. Luka. Kalau usus halus kan panjang gitu toh. Kalau saya luka dia potong dijahit meneh. Kolek itu makanan terlalu pedas sehingga timbul nyeri pada perut. Hati-hati saya pedas. Ya geprek-geprek level piro. Ya toh. Sing suka geprek lomboke level piro, panganan-panganan, cemilan-cemilan level-levelan kayak gitu ya. Kamu harus hati-hati, eman-eman roh awake dhewe lah. Jaga tubuhnya. Jangan sampai kepedesan ya. Kemudian sembelit, nama lainnya konstipasi. Zizi sembelit. Oh, lah kena apa? Kesel. Oh, pegel. Udah tambah pegel banget. Ya. Kekurangan makanan berserat, buah dan sayur sehingga sulit buang air besar. Nah, ini. Kamu kalau tidak suka dengan sayuran, ya, wangel nanti sembelit. Nek wong Jawa jenenge apa? Gede delen. Ya toh? Pokoknya kayak gitu. Harus banyak sayur dan buah. Kemarin ada yang kelas itu ada yang tidak suka buah. Ditawani, "Salak mau enggak?" Enggak mau. Ini mau enggak mau. Ternyata dia enggak suka makan buah. Aduh, kok enggak bisa makan buah. Padahal enak banget yo. Nah, apa yang kamu suka makan lah, ya. Pokoknya mencukupi buah dan sayurnya. Sayurnya apa yang disukai. Terus gangguan pada organ peredaran darah, ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini, halo nak, halo. Nah, udah capek. Alah, mengrong jambe dilit loh, ya. Nah, nanti kalau kurang tak tambahin meneng kelas. Ya. Kencing gagal ginjal ini pada anak-anak nanti kalau misalnya jangan terbiasa minum minuman yang kemasan, ya. Nek pengen rasa okeh-okeh sithik wae. Nanti ginjalnya rusak. Ginjal itu fungsinya untuk membersihkan darah, menyaring darah. Nek ginjalnya rusak sing arep nyaring sapa? Saringan. Ya, enggak bisa, ya. Kemudian jantung kencing manis. Kencing manis namanya apa? Diabetes mellitus. Kencing manis itu kencingnya yang manis, keringatnya yang manis, darahnya yang manis. Ayo Aryo, yuk hadap sini, ya, sama Rauf, ya. Nah, gitu ya. Kemudian jantung koroner. Nah ini penyempitan pembuluh darah. Hati-hati. Kemudian anemia itu kekurangan sel darah merah. Sel darah merah itu ada Hb-nya, jangan kebalik. Hb itu hemoglobin. Hemoglobin itu yang memberikan zat warna merah pada darah. Dia fungsinya membawa oksigen, ya. Kalau Hb-nya kurang berarti oksigennya juga kurang ke seluruh tubuh, ya. Akhirnya apa? Lemas, pusing, ya lah. Pengen nggak bergairah, lemah, letih, lesu, lelah kayak gitu ya. Nah, harus banyak makan sayuran sing ijo-ijo. Nek pengen hati, boleh hatinya ayam atau sapi, ya. Jangan hati yang lain, ya. Kemudian
Hipertensi tadi sudah. Leukemia. Leukemia itu kanker darah. Kanker darah itu artinya kelebihan produksi darah putih. Jadi sel darah putih itu fungsinya memakan benda asing. Ya. Kalau dia tidak ada yang mau dimakan, mangan kancane. Ya. Gitu. Jadi si darah putih tadi tumbuhnya banyak sekali, tidak terkendali, akhirnya dia memakan sel darah yang lain. Nah, terus sel darah merahnya jadi entek, akibatnya bisa meninggal. Nanti yang membawa makanan siapa? Nggak ada. Membawa oksigen siapa? Nggak ada. Ya. Perhatikan sini toh. Halo, Budi sabar loh ini. Tak sabar tuh. Ya. Kemudian hemofilia. Hemofilia itu penyakit di mana darah sulit membeku. Jadi, kurang dilit Mas, nanti nek kurang tak tambahin 10 menit lagi, ya. Kemudian kalau hemofilia tadi darahnya itu suka membeku. Jadi kalau dia sudah terluka, netes terus sampai entek, bisa meninggal. Nah, ini bisa diturunkan, ya, penyakit keturunan ini. Dulu di kerajaan Inggris, ya, di kerajaan Inggris itu pernah terjadi ada orang di situ itu yang mempunyai hemofilia. Dia nanti akan tidak sampai tua hidupnya, jadi remaja itu sudah meninggal. Dan biasanya itu pada laki-laki, ya. Yang perempuan dia membawa gen itu genetik, secara genetik dia hanya membawa, jadi dia tidak sakit. Tapi nanti dia akan diturunkan kepada anak-anaknya yang laki-laki. Nah, hati-hati ya. Nah, nanti besok kalau misalnya kalian memilih pasangan, bener-bener sing sehat jobo jero, orang main cantik tak, orang bagus tak, ya, tapi sehat jobo jero, ya, sehat pikirannya, sehat awake, ya, kan pengen punya keturunan yang bagus, ya toh, gitu ya, harus sehat. Kemudian ini ada soal, kita lewati ya. Nah, entamuba itu ada disentri. Nah, peredaran darah. Ini contoh menggunakan selang. Jika bagian nomor 2 bilik kiri, nomor 2 ini bilik kiri. Bilik kiri ya. Nah, bilik kiri itu ditekan. Kira-kira dia mau kemana? Kemana? Ke seluruh tubuh itu di mana? Nomor 5. Oke, berarti setelah nomor 5 kemana? Ketiga. Berarti yang mana ini? A, B, C, D? Yang D ya. Oke, pintar. Terus nomor ini. Perhatikan ini. Pernah membuat ini toh? Nah, pernah. Kalau sudah, kalau ditarik beratnya bagaimana? Si balonnya bagaimana? Mengembang. Tekanan udara dalam tabung tinggi, udara keluar dari dalam tabung, ya. Kedua balon mengembis. Ini kalau dia ditanyakan apa dulu ini? Berdasarkan gambar tersebut, apabila membran karetnya dilepas, ya. Iki gambarnya ditarik, tapi saya ditanyakan malah dilepas, ya lah. Diingat-ingat itu, dilihat gambarnya karo pertanyaannya. Kamu jangan terkecoh. Wah, nek ditarik berarti waduh iki pas memasukkan udara, tapi ternyata enggak. Wong pertanyaannya beda, ya lah. Harus konsentrasi, orang ngobrol baik. Ya Allah. Perubahan wujud menguap, ya. Kemudian mengembun. Wes apal ya. Ini pelajaran kelas 4 ini gampang, membeku gampang sekali, mencair kok meneh. Ya, menyublim kapur barus, menghablur pembuatan es kering, dry ice. Kemudian ini. Peristiwa berikut menunjukkan proses penyubliman kapur barus. Pernah mencoba kapur barus toh? Ya. Kamu diamkan aja di dalam kamar kok hilang. Neng ngendi? Kemana kok habis? Nah, menyublim ya. Menyublim jadi gas. Kemudian nah ini disesuaikan ini. Amati daftar kegiatan perubahan wujud sing bener sing endi. Ayo. Sing iso tak kei duit. Iya. Ngacung. Ilham apa Ham? B apa B?
Satu, menjemur pakaian basah. Tiganya D. D ini apa? Meletakkan kampak di tempat terbuka mendublim. Oke, benar, Ilham. Ya. Kok wawe-wawe lu, salah era konsentrasi. Oh? Enggak dia enggak punya itu. Nya sini ya Ilhamnya. Dikit ya. Nih sisa lebaran tahun kemarin nih. Masih tak simpen. Wah. Bisa nggo tuku sebuah ya, Mas. Oke. Wah, lele. Nah, ini pada penyulingan. Penyulingan misalnya membuat minyak kayu putih ya. Kemarin kelas 5 kemarin pergi ke pabrik minyak kayu putih di Wanagama. Ya, ayo wis ana jawabane kok. Ya, mah aku nek ngene iki. Ya enggak boleh curang itu namanya. Ya. Jadi ada penguapan terus pengembunan, ya. Ya Allah. Nah, ini ada gerak, gaya dan gerak. Hubungan ini kelas 5 gampang, saya anggap gampang ini. Ya, gaya dapat merubah gerak benda, ya didorong. Kemudian gaya dapat merubah arah benda. Gampang ya gaya ya. Nah, ini contohnya mengubah arah gerak, memukul bola kasti, dilempar teman, suhu dan color. Ada bingkai kaca harus dipasang secara apa? Longgar. Kereta api harus pemasangannya diberi nguang-nguang. Termometer terkena benda panas tubuh, dia nanti akan naik. Termometer yang bagus terbuat dari air raksa, ya. Karena air raksa itu sangat bagus pemanasannya, merambatnya cepat. Ya air raksa, Mas. Enggak usah, ya. Jadi ini tidak boleh untuk main-mainan ya. Alkohol itu lebih murah, tapi alkohol itu warnanya putih toh, kemudian dikasih warna merah biar terlihat naiknya atau turunnya itu tadi. Nah, ini contoh. Ya, yang paling cepat adalah si Vera 3 menit ya. Oke. Ada konduksi, konveksi dan radiasi ya. 3 menit lagi. Kemudian bunyi dan cahaya. Nanti alat musiknya yang digesek apa, yang ditiup apa harus ngerti lo ya. Yang dipukul apa, mosok radong ya. Kemudian dipetik, gitar, harpa, kecapi, digetarkan angklung. Di sini ada ekstra angklung ya, masih baru. Tapi kelas 6 sayangnya nggak boleh ikut, ya. Nggak apa-apa. Sesudah neng SMP, neng ekstra yang lainnya ikuti, kabeh nek perlu, ya. Nah, alat musik gampang ya. Yang dipetik ukulele, kecapi, harpa. Nah. Kemudian sifat cahaya merambat lurus tadi sudah ya. Kemudian menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan. Nah, ini ada jendela. Ini karena tertutup tembok jadi mataharinya nggak bisa masuk, ya. Nah, kemudian dia menembus kaca benda bening toh dan merambat lurus. Nah, ini rangkaian listrik dan magnet. Nah, kamu harus tahu saklare sing endi sing dibuka atau ditutup. Kalau kabelnya itu nyambung antara baterai depan dan belakang ketemu berarti DE nyala. Ya. Tapi kalau nggak nyambung berarti mati. Gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Oke, ini menentukan membuat magnet, ada yang induksi. Induksi itu hanya didekatkan, ya. Kemudian kalau digosok, lem gosok harus searah, nggak boleh bolak-balik itu nggak boleh. Searah, set kayak gitu. Kalau orang mengasah pisau itu ya harusnya searah, jangan bolak-balik, nggak boleh itu, ya. Nanti tajamnya nggak sama. Kemudian yang ini pakai baterai, itu pakai elektromagnet. Nah, sumber daya alam gampang ya. Yang dapat diperbarui pokoknya iso hewan, iso tanaman. Nah, itu kan bisa dikembangbiakkan. Nah, itu bisa diperbarui. Yang tidak diperbarui itu sing cepet entek. Misalnya emas, aluminium, tembaga, minyak dan lain-lain gitu ya.
Oke, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui 135. Batuan karang, 3-nya gas alam dan belerang. Daur air. Daur air itu nanti ada penguapan, nomor 1 penguapan. Penguapan bisa dari air laut, sungai, sumur dan lain-lain. Kemudian nanti yang kedua terjadi pengembunan atau kondensasi, ya. Jadi awan. Kalau sudah nomor 3 itu pengendapan, jadi hujan rintik-rintik. Alhamdulillah tidak hujan sekarang. Kemudian nanti kalau sudah nomor 4 itu peresapan, masuk ke dalam tanah lagi, ya. Nah, kemudian kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air biasanya ya penggundulan hutan, pencemaran air dan lain sebagainya. Gampang ini. Oke, tata surya. Nah, ini sebagai materi PTS besok, ya. Tadi ciri-ciri pubertas, 2 tata surya. Kamu urutkan planet yang paling dekat dengan matahari sampai terjauh atau sebaliknya, ya. Dan ciri-cirinya apa, ya? Bentar, ya. Nah, ini akibat rotasi bumi, revolusi bulan, ya. Nah, nanti dipelajari lagi ya tentang rotasi dan revolusi. Nah, kemudian nanti ada ini gambar gerhana bulan dari 1 sampai 5. Harus tahu ya. Sudah pernah gambar toh? Diingat-ingat. Gerhana matahari seperti ini. Nanti ada gerhana matahari apa saja? Halo. Gerhana matahari total, sebagian dan cincin. Nah, yang bulan gerhana bulan penumbra, sebagian, satu lagi total. Oke. Nah, ini tadi. Ya, terima kasih. Punjul 1 menit. Terima kasih anak-anak ya. Nanti saya kirimkan semuanya, kalian pelajari lagi ya. Terima kasih untuk hari ini grafis kuisnya. Halo, belum selesai ya. Selamat berjuang ya. Kita sukseskan ASPD dengan nilai yang terbaik. Ya.